لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك ما خاب عبد أم ملك أنت له حيث سلك لولاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
Al-Fatih lima urid wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Surah Al-Qasas ayat ke-85. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an, sungguh telah difardukan atasmu Muhammad Al-Quran. Quran itu fardu untuk selalu dibaca, dan Nabi setiap hari baca Quran. Tidak cukup hanya didengar, wajib dibaca. Tak cukup hanya baca, kita wajib mengetahui artinya. Karena musibah yang Allah beritakan di surah Al-Jumu'ah ayat keempat, matalul ladzina humilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan yang mereka yang membawa kitab Taurat tapi tak tahu apa yang dibawanya, tak tahu apa yang dibacanya, perumpamaan mereka seperti keledai. Daripada itu, Quran itu fardu untuk kita tahu artinya. Kalaulah kita tahu artinya, mudah untuk kita memahaminya, mudah memaknainya. Kalau kita sudah mulai memahaminya, sempurnalah dalam amalan. Kalau Quran sudah kita amalkan, mudah kita ajarkan ke anak cucu cicit kita. Dan itulah yang dinamakan hafiz Quran. Hafiz Quran itu adalah Quran yang terjaga, tidak hanya di lisan, tapi sempurna juga di tingkah laku amal soleh. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para alim ulama tokoh masyarakat, hari ini beberapa fenomena dunia dan ternyata belum mampu kita kondisikan. Sejak datang teknologi baru dengan berbagai macam aplikasi, terus tidak bisa kita mengkondisikan keluarga kita. Anak yang kita kira itu keluar dari rahim ibu-ibu, ternyata anak itu hanya mendengarkan perkataan orang tuanya hanya sampai usia SD. Masuk SMP udah tak lagi dengarkan. Yang didengarkannya kawannya, komunitasnya, dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa menjamin esok hari. Jabatan yang kita miliki, harta yang banyak yang kita miliki, aset tanah, properti, dan lain sebagainya, ternyata tak mampu menjamin kesejahteraan akurnya keturunan kita. Yang hanya bisa menjamin hanya Allah. Maka hari ini kita mencoba meneladani kesuksesan Nabi dalam setiap aktivitasnya, kemenangan Nabi dalam setiap aktivitasnya. Karena hakikatnya kemenangan yang besar itu berawal dari kemenangan-kemenangan yang kecil. Kalau 5 ini bisa kita kerjakan sempurna, maka sungguh kita telah menang. Karena kadang-kadang dunia telah membuat kita silap. Kita kira dengan jabatan, terus jabatan itu merupakan kemenangan hakiki. Ternyata Korun memiliki harta yang banyak, tak mampu juga menyelamatkan dirinya. Yang memiliki jabatan tertinggi Firaun, sehingga berani mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ternyata Firaun pun tak berguna, tidak ada penolong ketika tenggelam di lautan. Maka hanya Allah yang bisa menjamin kebahagiaan, keberuntungan. Bisa berbangga dengan apa yang kita miliki hari ini. Tetap butuh Allah walaupun sudah banyak ilmu pengetahuan. Tetap butuh Allah walaupun sudah terlalu banyak aset kekayaan dunia ini. Alam yajid kayatiman fa'allah. Maka ketahuilah setiap hari kita selalu dalam keadaan yatim. Dan kalau kita memposisikan kita itu yatim, maka selalu Allah datangkan pertolongan. Tapi kalau kita merasa tak butuhkan Allah, sebagaimana mereka-mereka yang melampaui batas, Firaun, Korun, Haman, Samiri, tak butuh Allah. Bertambah ilmu Haman, tapi bertambah ilmunya Haman bukan mendekatkan dirinya kepada Allah, makin menjauh dan menjauh. Sebagaimana sabda Nabi, man yazdada ilman
walam yazdad hudan lam yazdad ma'allahi illa bu'dan. Siapapun di antara kita yang bertambah ilmu pengetahuannya untuk belajar matematika bisa sampai ke jenjang profesor, tapi kalau ilmu Al-Quran tak bertambah, petunjuk Allah tak bertambah, maka ketahuilah tidak bertambah hubungan kita dengan Allah, kecuali makin jauh, makin jauh, makin jauh. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 5 hal yang wajib sama-sama kita pelajari. Tidak ada niat menggurui, hanya tahadus bin nikmah. Kita mencoba untuk menyampaikan ayat Quran yang mulia di surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Muflihun itu artinya menang. Muflihun itu artinya beruntung. Kemenangan, keberuntungan bukan hanya ukuran jabatan, popularitas. Kemenangan, keberuntungan bukan hanya sekedar ukuran jabatan, ilmu pengetahuan. Kemenangan kalau kita bisa melakukan 5 hal ini. Yang pertama, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Sungguh kemenangan itu, kebahagiaan itu, setiap aktivitas kita bisa menang dan kita pun puas dengan melakukan aktivitas itu selama kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ibu bapak yang dirahmati Allah, ada beberapa riwayat menceritakan Nabi Musa sangat berharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Ketika ditanya kenapa itu bisa terjadi, kata Nabi Musa, kalau aku berbicara kepada Allah ada 70 tabir yang membatasi, tapi kalau umat Nabi Muhammad ingin berbicara dengan Allah, cukup di malam hari bermunajat, Allah langsung mendengarkan doa, langsung mendengarkan munajat-munajatnya. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah, kemenangan itu ketika kita bisa mengikuti Nabi. Nabi itu Rasul, Nabi Ummi, Rasul yang menyampaikan risalah, tidak ada sedikit pun perubahan, tidak ada yang ditambah-tambah dari Allah, tidak ada yang dikurang-kurang dari Allah. Maka ketika kita bisa mengikuti sifat Nabi, menyampaikan sesuatu sesuai dengan faktanya, tidak ada yang berubah, maka insya Allah itulah kemenangan. Jadi keberuntungan kalau ngikut Nabi. Kalau tak ngikut Nabi, tak ada keberuntungan. Kemenangan dalam setiap aktivitas kalau ada salawat atas Nabi, insya Allah berkah betul apa yang kita lakukan. Dan yang kedua, wa ya'muruhum bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah ketika kita mampu mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang baik kita lanjutkan, yang jahat kita tinggalkan, maka inilah hakikat kemenangan. Maka kemenangan dalam setiap aktivitas kita, kalau bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tak bisa, maka sungguh dulu para rahib sangat khawatir kalau jamaahnya meninggalkan dirinya. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Mereka ahli kitab tak saling mencegah, tidak saling menasihati, kawannya salah didiamkan, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Maka buruk sekali apa yang mereka lakukan. Lastum ala syai'in, kalian dianggap tak beragama hatta tuqimut Taurat wal Injil wa ma unzila alaikum min rabbikum. Kalian tak dianggap Allah beragama. Wujud kalian di muka bumi tak ada seperti tunggul, ada ke tak ada ke tak berguna, kecuali kita bisa tegakkan hukum Allah yang termaktub dari kitab Taurat, Injil dan Al-Quran yang mulia. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemenangan dalam setiap aktivitas kalau kita mengikuti Nabi Muhammad.
bersalawat atas Nabi Muhammad, mencoba untuk mengikuti sifat sidik, tablik, amanah, fatonah, maka insya Allah kemenangan dalam setiap detik akan Allah datangkan. Kalau amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah kebahagiaan yang akan Allah berikan. Kawan saya lagi meneliti tentang LGBT. Kalau waria itu nyaman dideteksi, kalau bencong tuh tahu dari gerak-geriknya. Tapi kalau LGBT tak nampak Pak Ustaz. Dia bergamis macam kita Pak Ustaz. Ada anak, ada bini masih gak suka dengan jenisnya. Na'udzubillah min dzalika. Maka ketahuilah, ini yang kita khawatirkan. Dan musibah ini ada di setiap lini. Kalau kita tak betul-betul mengikuti Nabi, tak berani amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana esok hari anak cucu cicit keturunan kita? Wal yakhshawna ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kita takut kalau meninggalkan keturunan yang lemah. Kalau lemah duit, pandai cari duit. Tapi kalau lemah iman, inilah yang dikhawatirkan. Maka ketika kita bisa halalkan yang baik-baik untuk masuk ke dalam tubuh kita, keberuntungan di mana-mana Allah datangkan. Kesehatan itu tergantung makanan kita. Kesehatan itu tergantung halalan, thayyiban, mubarakan, apa yang kita konsumsi. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Di surah Abasa ayat ke-24, hendaklah manusia memperhatikan makanannya, karena makanan itu bisa menentukan keberuntungan dari akibat amalan-amalan mereka yang melampaui batas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.